Saudara, saya diberikan tema oleh Ibu Dominik adalah Star Generation, betul? Saudara, selama sebulan ini bicara soal Star Generation. Saya ambil waktu untuk dengar apa yang disampaikan dari minggu-minggu sebelumnya. Pastor Johannes Christianus pada awal bulan dia menyampaikan bagaimana Star Generation itu adalah generasi yang excellent. Kemudian dia bilang itu adalah generasi yang membuat influence, impactful. Lalu dia bilang juga adalah generasi yang on the top position. Lalu generasi yang menjadi berkat dan sebagainya. Lalu kalau saudara dengar khotbahnya Pastor Jojo, dia bicara soal untuk menjadi the star generation, yang pertama adalah obedience. Dan yang kedua adalah jangan menunda. Kalau saudara masih ingat itu? Lalu minggu berikutnya, last week, Pastor Henny bicara soal awal kejatuhan. Benar ya? Awal kejatuhan. Lalu dia bicara banyak sampai ditutup dengan Kain, bagaimana dosa sudah mengintip tapi kita harus berkuasa atasnya. Nah, pagi hari ini saya akan khotbah soal bagaimana doa untuk menjadi star generation. I guarantee you, kalau saudara pulang dan saudara lakukan firman Tuhan ini, doa saudara pasti Tuhan jawab. Ini doa yang gak mungkin gak dijawab, ini pasti dijawab. Karena ini doa yang Tuhan Yesus ajarkan di Matius pasal yang ke-6. Saudara semua pasti sudah hafal doa ini. Cuma masalahnya kita seringkali berdoa cuma di ucapan kita. Kita cuma berdoa tutup mata dan kita ucapkan. Padahal doa itu adalah sesuatu yang kita hidupi. Kenapa banyak orang doanya gak dijawab? Karena mereka cuma doa tutup mata dan buka hati dan keluar di mulut. Tapi mereka gak hidupi doa itu. Alkitab mengatakan, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Sombong banget ya kayaknya, Tuhan ampuni gua udah ngampuni orang lain juga loh. Artinya apa? Artinya apa yang kita hidupi, kita kembalikan pada Tuhan, Tuhan pasti jawab itu. Makanya Yesus dia ajarkan doa ini powerful sekali. Ini pasti Tuhan jawab karena yang doa dia, yang jawab dia. Benar gak? Yang ngajar doanya Yesus, yang berdoanya Yesus, yang jawab siapa? Tuhan Yesus juga. Nah saudara, kita akan belajar kalau saudara baca Alkitab, semua ada di situ, itu dari Matius 6. Saya perkirakan kira-kira begini saudara. Satu kali, ini narasinya ya, saya kasih tahu narasinya. Satu kali saudara, murid-muridnya bingung. Yesus ini kemana dia pergi, followernya banyak. It's like a magnet. Kemana Yesus pergi, orang langsung nempel. Bener gak? Kemana Yesus pergi, orang nempel. Dan yang nempel sama Yesus bukan cuma orang agama-agama aja. Bukan cuma ahli Taurat, Farisi, nelayan juga pengen dengar. Berbondong-borong dari kota lain pun datang. Zaman itu belum ada Instagram, belum ada TikTok, belum ada apa lagi, belum bisa posting, tapi orang denger aja soal Yesus. Dan dia dikatakan dari yang orang berdosa, pemungut cukai, dari yang perempuan nakal, laki-laki juga nakal, datang pada Yesus. Bener gak? Dari yang sakit sampai yang gak sakit, semua nempel sama Yesus. Lalu murid-muridnya bilang gini, apa sih rahasia Tuhan Yesus ini? Kita makan makanan yang sama. Kita ngopi, kopi yang sama. Bener gak? Kita tidur pakai AC, derajatnya dia dingin, kita juga dingin. Tapi apa yang membedakan? Sampai Tuhan Yesus, dia powerful sekali. Sampai selesai khotbah, bukan dilihat berapa yang view, tapi dibilang, khotbah macam apa ini? Gak ada orang khotbah kayak begini. Lalu murid-murid bilang mulai rembukan, mulai ngobrol. Petrus bilang ke Yohanes, menurut lu apa rahasianya? Dia bisa nyembuhin sih, yang lain gak bisa nyembuhin. Ya oke lah. Lalu kalau menurut lu gimana? Ya dia khotbahnya tuh gak nyakitin tapi masuk. Wah iya juga ya. Orang bertobat aja enak. Dia gak nyinggung-nyinggung tapi orang dijamah Tuhan. Ada yang beda di sini. Lalu Zebedeus bilang ini. Lalu apa? Memberi, kita juga memberi. Lalu apa yang bikin Yesus itu berbeda dari yang lainnya? Lalu mereka bilang begini. Kayaknya doa aja dia deh. Bener gak? Kayaknya dia doa deh. Pagi-pagi dia Markus 1 ayat 35 dia udah bangun, dia pergi berdoa. Kita masih tidur,
masih setengah mimpi, nyawanya masih setengah, dia udah seger, udah berdoa. Dia keliling kampung, ada aja yang terjadi. Setan lari, orang disembuhkan, orang diperbaharui, yang tadinya ini bisa meninggal. Kita aja ninggalin nelayan, ninggalin jala kita gara-gara dia nih. Pasti something is powerful, pasti kehidupan doanya dia. Lalu mereka mulai datangin Yesus. Mereka bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, ajar kami berdoa. Murid-murid gak bilang Tuhan Yesus, ajar kami berkhotbah. Ajar kami bagaimana memberi, ajar kami mengampuni, ajar kami hidup kudus, ajar kami 5 bahasa kasih dan sebagainya. Ajar kami untuk lebih kaya. Enggak. Mereka bilang, mereka tahu betul Yesus yang bikin perbedaan adalah di kehidupan doanya. Dan mereka minta sungguh-sungguh, Yesus ajar kami berdoa. Nah, waktu Yesus ngajar berdoa, dia bilang begini, waktu kamu berdoa, bilang begini. 1, 2, 3 kita baca sama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Lanjut. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Ici katakan. Saudara, doa itu yang pertama saudara mesti tahu, saudara mau jadi star generation, saudara mau jadi orang Kristen yang sampai nanti saudara end up di grand heaven, tetap setia, saudara mesti punya satu hal ini. Saudara nggak perlu belajar teologi yang manapun, satu hal saudara mesti pegang, saudara mesti menyembah Bapa di surga. Bapa itu modal paling utama, satu kata yang paling penting, itu Bapa di surga. Amin saudaraku. Tuhan Yesus dia nggak coba panggil bermacam-macam nama. Dia cuma panggil Bapa. Tuhan kita satu kartu keluarga sama kita. Betul nggak? Tuhan kita adalah Tuhan yang kita kenal. Orang lain mereka menyembah apa yang mereka nggak kenal. Tapi kita menyembah siapa yang kita kenal. Dan siapa yang kita kenal itu adalah Bapa kita yang di surga. Amin saudaraku. Saudara, you don't have to worry. Saya sudah pernah katakan saudara gak perlu. Saya kalau mau ke rumah papa saya gak perlu janjian dulu. Ada di sini kalau mau ke rumah papahnya janjian dulu, bikin appointment dulu. Saya tinggal datang. Saya tahu pintu always open in the morning, afternoon, or at night. Dan kalau saya telepon papa saya, dia selalu angkat. Saya nggak perlu nyanyi 5 lagu, ada kuasa dalam darah dan sebagainya. Dia pasti angkat secepat mungkin. Kapan hari saya butuh uang, saya nggak tahu mau kemana. Kalau ke bank ini nanti diminta ini itu, saya telepon papa saya. Saya perlu sekian puluh juta. Papa saya nggak tanya motivasi kamu apa, dia bilang langsung saya kirim. Nggak sampai 1 menit 2 menit sudah masuk di M-Banking saya. That's how powerful hubungan kita dengan Bapa kita, saudara. Amin, saudara. Bapa kita cepat. Dan saudara tahu, Bapa itu artinya sumber. Nah, ini masalahnya. Tuhan bilang, waktu kamu berdoa, panggil dia Bapa. Seberapa dekat saudara dengan Tuhan, saudara, itu seperti saudara dekat dengan Bapa saudara. Makanya jangan khawatir. Bapa siap menolong saudara. Lalu ini yang jadi masalah saudara. Kita seringkali berdoa permintaan demi permintaan, demi permintaan, demi permintaan, demi permintaan. Makanya Tuhan bilang, kamu gak perlu kasih tahu gua. Gua udah tahu apa keperluan kamu. Gak perlu bertele-tele. Tapi dia bilang, kalau kamu berdoa apa yang harus kamu doakan? Ini yang harus kita doakan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Katakan dikuduskan namamu. Tahukah saudara? Allah kita adalah Allah yang kudus. Kalau saudara Google atribut Tuhan, ada 2 yang keluar, yang pertama dan kedua. Yang pertama itu kekudusan. Tuhan di perjanjian lama hampir sebagian besar Alkitab, Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang kudus. Amin saudaraku.
Makanya saya heran, banyak orang rumah tangga belajar soal 5 bahasa kasih dan sebagainya. Oh, bahasa kasih aku spend time. Oh, bahasa kasih aku give. Oh, bahasa kasih aku sentuhan. Oh, bahasa kasih aku act of service. Tahukah saudara, kasih itu gak ada artinya tanpa kekudusan. Saudara mau suami saudara mengasihi saudara tapi dia gak kudus? Halo? Kekudusan itu di atas kasih. Makanya Tuhan gak bilang gini, Bapa kami di surga penuh kasih namamu. Dikuduskan namamu, saudara. Banyak orang mereka belajar kasih. Kasih tanpa kekudusan itu gak ada artinya, saudara. Allah kita memang Allah yang kasih. Tapi sebelum itu kudus. 10 perjanjian Tuhan, 10 hukum Tuhan, 4-nya itu bicara soal kekudusan. Yang lain tuh gak boleh membunuh, gak boleh berzina, menginginkan orang lain. Tapi yang awal-awal tuh kuduskanlah hari Sabat. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Kenapa? Kekudusan, saudara kalau saudara berdoa minta Tuhan kekudusan, that's so powerful. Bahkan apa yang saudara gak minta pun Tuhan siapkan buat saudara. Mungkin selama ini kita berdoa gak dapat. Try this. God, holy is your name. It's powerful. Dulu saya pikir di surga itu penyembahannya lagu-lagu cengeng, lagu-lagu kasih. Dan kita banyak penyembahan lagu-lagu kasih. Tapi ternyata saudara di Alkitab menyebutkan ada serafim di Yesaya pasal yang ke-6. Serafim mereka 2 sayap menutup muka, 2 sayap untuk melayang-layang, 2 sayap lagi di kaki. Apa yang mereka serukan saudara? Holy, holy, holy is the Lord. The whole earth is filled with the glory. Saudara punya passion ini enggak? Tuhan, aku mau biar di rumahku penuh kekudusan. Di usahaku ada holiness of God. Tuhan sangat rindu waktu kita. Karena gini, waktu holy, that is my character. Lu manggil gue karena cuma satu Tuhan yang kudus. Itu Tuhan kita saudara. Waktu Musa ketemu Tuhan, Musa pikir, wih Tuhan ada apa sekolah bush, apa itu bush? Semak belukar, kok gak kebakar? Lalu Tuhan bicara gini, Musa copot sepatu. Musa mungkin kalau saya jadi Musa, what for? Kenapa gue mesti copot sepatu? Bener gak? Kenapa mesti copot sandal gue? Ini padang gurun kotor. Karena the place that you are stand is a holy ground. Di mana ada Tuhan, di situ ada kekudusan Tuhan. Tuhan gak pernah bilang, kasihlah kamu sebab aku kasih. Dia bilang, kuduslah kamu sebab aku, Tuhan Allahmu adalah kudus. Kekudusan akan membuka banyak pintu. Saudara cari mujizat, cari kesembuhan. Coba try this one. God, I want your holiness. Holy is the Lord. Akan terbuka. Kekudusan, setan gak punya tempat untuk masuk ke situ saudara. Kalau saudara dengar khotbah Ibu Heni minggu lalu, kekudusan itu adanya di sini saudara. Saya dulu pikir kekudusan itu di sini. Yang ada di hati kita ini adalah Roh Kudus. Tapi yang mesti dikuduskan itu pikiran kita. Amin saudaraku. Kekudusan itu saudara gak bisa lawan perzinahan. Saudara gak bisa lawan. Saudara gak bisa jalan gitu, ada godaan saudara gak mau lihat gue cuma gak mau mandang, gak mau lirik doang. Gak bisa. Semua itu ada di sini. Kalau di sini saudara kudus, otomatis tindakanmu kudus. Tapi kalau di sini gak kudus, mau engkau berpakaian rapi, mau engkau berpakaian pendeta, kalau di sini gak kudus, ya gak kudus. Makanya Tuhan bilang, kalau saudara mau berdoa, Bapa kami di surga. Apa? Dikuduskan namamu. Apa yang terjadi setelah kudus? Ini yang terjadi saudara. Datanglah kerajaanmu. Belum minta macam-macam. Langsung minta kerajaan. Tahukah saudara? Tujuan utama Tuhan di muka bumi ini cuma satu saudara. Dia mau kerajaannya ada di muka bumi. Karena kerajaan Tuhan itu adanya di surga. Benar gak? Dia mau punya representatif. Dia mau ada kerajaannya di muka bumi ini. Dan dia karena dia roh, dia gak bisa memerintah. Saudara yang dipersiapkan Tuhan untuk memerintah di bumi ini saudara. Makanya saudara gak perlu takut. Mau ada ekonomi susah di Indonesia, saudara pelari ke Australia. Di Australia juga susah. Properti lagi turun. Saudara mau lari ke Amerika apa lagi? Saudara mau lari kemana lagi?
Wah, Cina mungkin bagus. Saudara, kita bukan representasi dunia ini. Makanya dia bilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di mana saudara? Di bumi seperti di surga. Yang bisa menghadirkan surga di bumi ini adalah saudara dan saya. Amin saudaraku. Maka saudara gak perlu khawatir. The power is in your mouth. Ada kuasa dalam mulut saudara. Ada kuasa dalam iman saudara. Tuhan tidak pernah membatasi kuasanya kalau saudara mau pakai. As long as saudara katakan, Tuhan, aku percaya kekudusanmu ada di sini. Aku percaya datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Amin saudaraku. Baru dia bilang nih, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tuhan mau kehendaknya yang jadi. Bukan kehendak kita yang jadi. Tetapi apa saudara? Kehendak Tuhan yang jadi. Dan saya mau beritahu, kalau kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup saudara, apa yang saudara gak pernah pikirkan, apa yang gak pernah timbul di hatimu, itu yang Tuhan persiapkan bagi orang-orang yang apa? Mengasihi dia. Siapa yang mengasihi Tuhan di tempat ini? Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amin saudaraku. Start with the holiness. Baru kita minta kerajaannya datang. So powerful. Kerajaan Tuhan gak kenal krisis. Amin saudaraku. Kerajaan Tuhan gak kenal masa sulit. Setiap sulit apapun dalam kerajaan Tuhan dia akan tembus. Saudara tahu bangsa Israel waktu mereka perang dulu. Mereka gak pernah kalah. Gak ada catatannya Daud kalah itu gak ada. Daud kalah terluka. Dimasuk ICU, gak ada. Dia perang menang terus. Yosua perang dia menang terus. Cuma ada yang dia kalah karena dia tidak menjaga kekudusan. Arti kekudusan artinya dipisahkan. Apakah saudara memisahkan Tuhan dibanding yang lain? Arti kekudusan artinya spesial. Is God special in your heart, in your life? Selama Tuhan spesial, dia bilang kuduslah kamu. Saudara itu spesial di mata Tuhan. Saudara itu kudus di mata Tuhan. Saudara terpisah di mata Tuhan. Makanya dia mau kita terpisah di matanya dia. Amin saudaraku. Apa yang berikutnya? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru masuk permintaan. Benar gak? Baru dia bilang apa? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jangan minta yang berlimpah-limpah guys. Secukup aja. Biasanya yang banyak itu banyak problem. Berikanlah kami makanan yang banyak banget. Dari 38, udah gak masuk. 39. 39, 40. Habis 40 berapa? 42, langsung loncat Pak ya. 42. Habis 42, mau olahraga, aduh agak sakit di belakang. Coba doain dulu. Tukang pijet dong, tukang pijet. Baru penyembahan udah langsung pegel banget ya. Udah 42. Padahal cuma satu, karena kita kelebihan. Padahal kalau saudara secukupnya aja, it's enough already. Kenapa kita gak bisa memberi? Karena kita terlalu berlimpah-limpah. Buang ide investasi dalam hidup saudara. Ngengat dan karat merusakkannya. Punya rumah satu gak cukup, dua gak cukup, tiga gak cukup, empat apartemen. Apartemen gak cukup, lima gak cukup, 10. Wah kayaknya kalau ini gue bisa enak nih. Investasi gue banyak, saham ini. Akhirnya apa? Ngengat dan karat. Saudara gak punya waktu memberi. Saya kasih contoh tentang memberi ya. Dulu saya di Australia, saya punya teman. Namanya saya panggil dia Kodede. Nih Yani kenal banget nih. Kodede ini dia seorang gembala sekarang. Dulu masih belum gembala. Sekarang dia gembala di gereja Eklesia. 15 menit, tega sekali kamu. Saya baru mulai start ini. Dia gembala gereja Eklesia. Lalu dia kerja sebelum jadi gembala, dia kerja di duty free. Dan di duty free dia kerja di bagian perfume. Jadi kalau dulu kita kalau beli perfume ada cacatnya atau bekas tester. Masih bagus, masih 3/4. Dia jual murah ke kita. Jadi kalau dulu teman-teman saya ulang tahun, kalau beli parfum itu sekitar $100 lebih, beli sama Kodede ini, tester atau ini bisa murah. Kita masih student saudara, bisa cuma $20, $25, murah banget. Tapi masih penuh. Kalau nggak ada tempatnya lebih murah lagi, nggak ada boxnya. Jadi saudara, setiap teman-teman saya yang ulang tahun, saya tinggal telepon Kodede. Kodede, ada parfum bekas tester nggak?
Tapi ini nggak ada boxnya, nggak apa-apa. Saya bisa beli banyak, dan itu harganya murah. Lalu setiap yang ulang tahun saya kasih, bro buat lu bro, perfume. Karena saya dapat murah, aduh toh ini mahal banget nih. Iya mahal, saya dapatnya murah. Lalu saya kasih lagi yang orang kedua, kasih orang ketiga. Jadi setiap ulang tahun saya udah gampang, saya tinggal telepon kok Dede. Kenapa terjadi saudara? Begitu saya ulang tahun, Alkitab mengatakan apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Kira-kira kalau saya nabur minyak wangi atau perfume, saya akan menuai apa? Waktu saya ulang tahun saudara, saya dapat kalau nggak salah 18 apa 20 perfume. Banyak sekali. Saya nggak pernah berdoa, tapi saya dapat banyak banget. Lalu saya pikir, wih banyak banget. Saya mulai, udahlah coba bagi sama yang lain. Saya kasih 2, masih banyak nggak kira-kira? Saya kasih 3 lagi ke teman saya. Masih banyak gak? Sampai teman saya gak kenal. Temennya ulang tahun. Temen ulang tahun ya? Ini gue kasih juga. Kan lu gak kenal? Gak apa-apa gue kasih aja. Saking banyaknya. Lalu saya keep waktu itu kalau saya nggak 7 apa 6. Udahlah saya udah kasih banyak kan. 7 sama 6 nih buat saya dah ini. 7 sama 6 tetap banyak banget saudara. Australia itu gak kayak di sini humid. Gampang bau. Di sana itu gak humid. Kering, jadi nggak mungkin bau. Apalagi kalau musim dingin. Akhirnya saya relakan lagi. Kasih lagi 5, 3, 2. Kita paling banyak pakai paling 1, paling banyak 2 saudara. Ini cowok loh bukan yang nggak benar ya. Jadi nggak perlu yang nggak perlu. Jadi saya kasih, begitu saya kasih perfume saya bagi-bagikan. Guess what? Waktu saya ulang tahun, enggak ulang tahun pun, Christmas, tahun baru, saya dapat hadiahnya apa saudara? Parfum. Saya bilang heran, saya itu nabur out of dari barang bekas. Kenapa kita gak menikmati berkat Tuhan? Karena kita gak pernah nabur tadi saudara. Kita mau buat banyak buat kita. Lintah itu doa cuma satu, untukku dan untukku. Jangan punya doa. Doa Bapa kami bukan doa aku, Bapa kami. Jangan pernah buat doa buat saudara sendiri. Kami. Makanya saudara mesti minta, berikanlah pada hari ini makanan kami yang cukup. Seringkali yang menghambat kelimpahan Tuhan dalam hidup kita, karena kita gak pernah merasa cukup. Nanti kalau gue kasih dia gimana gue? Tuhan lebih tahu Bapamu yang di surga, lebih tahu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin, saudara saja kayak begitu sih. Apa yang berikutnya setelah itu? Alkitab bilang setelah minta ini, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tahukah saudara, pengampunan itu sangat penting. Banyak orang gak bisa maju, gak bisa move on, baik dalam relationship, baik dalam ekonomi, cuma gara-gara satu hal ini. Gak bisa mengampuni saudara. Tuhan gak iseng taruh doa ini di Matius 6, karena dia tahu mengampuni ini akan membuka pintu berkat dia. Banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita waktu kita mengampuni. Gak pakai lama bos. Saudara mengampuni saat ini, banyak pintu yang siap terbuka buat saudara. Banyak hal-hal yang verboden selama ini gak mungkin akan terbuka buat saudara. Waktu saudara mulai mengampuni. Ingat satu hal ini saudara. Mengampuni ada 3 jurus. Saudara mesti catat ini baik-baik. I give you for free. Yang pertama, saudara mesti mengampuni orang yang bersalah kepada saudara. Ampuni dia. Satu kali, saya satu kebaktian. Habis kebaktian ada satu bapak. Dia minta ketemu konseling. Terus dia bilang begini. Tok, waduh tadi habis lu khotbah itu betul sekali. Dia bilang. Saya bilang, puji Tuhan om. Dulu om tuh harusnya om yang dapat posisi Chief Executive Officer tuh itu om yang dapat. Cuma ada teman saya tikam dari belakang dia bilang. Wah jadi om begini ini gara-gara dulu om dikhianati oleh teman om. Waduh om. Siapa sih temannya itu, kita kirim Ambon 5 ke sana selesai dia kan gitu. Siapa sih itu orangnya? Kacau, udah teman baik dia tikam dari belakang. Lalu
Om punya ngomong, ini kejadiannya kapan Om? Ini kejadiannya 15 tahun yang lalu. Saya bilang, wow, hang on. Kalau kejadiannya 1 bulan yang lalu, itu salah teman Om. Tapi kalau 15 tahun kemudian, Om masih kepahitan, itu bukan salah dia lagi, itu salah kamu. Kenapa kamu membiarkan selama 15 tahun, engkau membiarkan kebencian, kepahitan menutup pintu berkat Tuhan dalam hidup saudara. Gak ada yang, semua itu tergantung kita saudara. Ampuni orangnya. Kalau saudara masih trauma, ampuni kejadiannya. Lu gak tahu sih kejadiannya waktu itu. Gua diginiin. Gak ada psikolog yang bisa membebaskan saudara. Pengampunan akan membebaskan saudara. Ampuni kejadiannya. Dan yang ketiga, ampuni dirimu sendiri juga. Kenapa engkau membiarkan itu terjadi pada kamu? Saya bilang sama, kenapa Om tega memenjarakan semua berkat Tuhan dalam hidup Om? Om cuma bayangin, iya kalau seandainya begini, itu semua terjadi karena kita memenjarakan apa yang kita tidak ampuni. Satu kali saya ditipu orang, saudara. Ada di sini yang nggak pernah tipu orang? Pernah dong. Terus saya bilang sama teman-teman saya, harusnya nih gue diberkati nih. Gara-gara ini orang gue nggak diberkati. Harusnya gue udah punya segini nih. Gara-gara orang ini saya nggak jadi terima apa-apa. Kemudian ada satu suara kecil. Dan saya tahu itu suara Roh Kudus. Suaranya bilang begini, kamu sombong. Seolah-olah berkatnya itu dari orang itu. Padahal kalau saya mengampuni, Tuhan bisa gantikan itu secara cepat. Benar gak? Seolah-olah karena orang itu curang, saya gak diberkati loh. Saya lupa kalau yang memberkati saya itu Tuhan di surga. Saya bilang, oh iya ya, itu sombong. Saya bertobat, saya bilang, mau dia nipu saya seperti apa, saya ampuni. Baru berkat Tuhan mulai mengalir lagi, saudara. Ampunilah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin kami ini papa saudara. Mungkin kami ini mama saudara. Mungkin kami ini tante om saudara. Mungkin saudara pernah dilecehkan. Saudara gak bisa minum obat. Stres itu gak ada kalau saudara gak biarkan. Penyakit itu gak ada kalau saudara gak biarkan. Depresi itu tidak ada kalau saudara gak buka pintu dan persilahkan dia tinggal dalam itu. Mulai ampunilah kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Bapak-bapak, ibu-ibu. Koko, cici-cici semua di sini. Ampuni. Ada banyak hal yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidupmu. Mengampuni itu kekudusan Tuhan. Tinggal berapa menit lagi? 6 menit. Yang berikutnya apa? Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Ini so powerful, saudara. Pencobaan itu selalu ada. Saudara mau protect diri saudara seperti apapun, yang nama pencobaan itu selalu ada. Dan 1 Korintus bilang, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah apa? Pencobaan-pencobaan yang biasa. Katakan sama-sama, biasa. Dicobai itu biasa, bosku. Bener gak? Kalau saudara gak dicobai, saudara mesti bertanya-tanya, kok gue gak dicobai ya? Mungkin saudara gak penting-penting amat. Dicobai itu hal biasa. Dan pada waktu kita dicobai, Alkitab bilang apa? Tuhan memberikan kita jalan keluar. Bener gak saudara? Ada jalan keluar. Tuhan kita bukan dead end. Tuhan kita selalu punya the way out. Aduh, kayaknya gak mungkin lagi ini pertolongan. Mungkin. This is dead end, this is the finish line. No, there is no finish line. God always have a way for you. Kalau dia gak ada jalan, dia akan buka jalan buat saudara. Ada lagu bilang, God will make a way for those who love Him. Amin. Kok ini gak ada jalan? Ini laut. Tuhan bisa belah itu buat saudara. Halo? Kayak udah gak ada jalan, udah gak ada dokter yang bisa tolong saya. Udah banyak kimo yang ini. Saudara percaya ada Tuhan bisa buka jalan. Saraf yang baru bisa terbuka. Ada teman saya dia sakit. Lalu dokter bilang dia udah gak mungkin, udah gak tertolong. Cuma dia suka berenang. Terus dia bilang gimana nih? Dia bilang ya udahlah. Nasib tangan Tuhan, mati keuntungan, hidup adalah Kristus. Tapi dia berenang terus. Dia cek lagi sebulan, 2 bulan, 3 bulan.
Dokter bilang, dia gak mikirin lagi. Bilang, ya udahlah, kalau mati, matilah. Kalau enggak ini, gue tetap melayani Tuhan, dia bilang. Karena dia suka berenang, tiba-tiba ada saraf baru yang tiba-tiba ada di situ. Seperti ada jalan, saat nggak ada jalan. Bener nggak? Seperti kok ada ya? Tuhan bisa bikin semua itu. Pencobaan yang saudara hadapi, itu pencobaan biasa. Waktu saudara dicobai, Tuhan udah punya jalan keluar buat saudara. Jangan don't give up on God. Tuhan bisa punya banyak cara untuk memberkati saudara. 5 menit ya. Yang berikutnya apa saudara? Karena engkaulah yang punya kerajaan. Tahukah saudara? Setiap doa Bapa kami, saya nggak temukan kata saya. Nggak temukan kata aku. Benar nggak? Dalam doa Bapa kami. Nggak ada ditemukan kata saya. Atau aku, Tuhan berkati aku. Selalu kami. Jangan pernah berdoa untuk saudara sendiri. Berdoa juga untuk orang lain. Itu kuncinya saudara. Karena engkaulah yang apa? Empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tuhan buka doa kami dengan datanglah kerajaanmu. Dia tutup dengan engkaulah yang empunya kerajaan. Tuhan is serious with you my friend. Dia mau kerajaan Tuhan ada di bumi ini. Halo? Tuhan mau kerajaannya ada di bumi ini saudara. Tuhan betul-betul mau saudara memerintah bersama dengan dia. Kita ini diciptakan saudara untuk menjadi raja di muka bumi ini. Barang siapa setia, dia akan memerintah bersama-sama dengan aku. Tujuan Tuhan mengajar saudara, tujuan Tuhan gini. Saudara tahu ini, Tuhan kita itu roh. Dia gak kelihatan, betul gak? Orang dunia gak bisa merasakan dia. Saudara adalah manifestasi Tuhan di dalam bumi ini. Orang akan melihat kemuliaan Tuhan, orang akan melihat kebaikan Tuhan hanya melalui saudara. Amin. Itu sebabnya setan takut betul kalau saudara jadi impact. Dia takut betul kalau saudara jadi terang. Dia takut betul kalau engkau penuh kuasa Tuhan. Dia takut waktu engkau mulai mengampuni. Dia takut waktu engkau mulai menguduskan nama Tuhan. Karena di situ dia gak bisa bikin apa-apa. Yesus bilang iblis itu apa? Sudah jatuh dari langit. Dia ada di bawah telapak kaki kita. Iblis itu dijadikan oleh Tuhan tumpuan kakinya. Dia gak punya apa-apa lagi. Yang membuat dia berkuasa adalah dia menipu saudara. Jangan sampai saudara tertipu oleh iblis. Itu sebabnya saudara belajar firman Tuhan. Carilah dahulu kerajaannya. Carilah dahulu all his righteousness. Carilah dahulu kebenaran-kebenarannya. Semua ditambahkan itu hal biasa. Tahukah saudara, setiap waktu Yesus mengajarkan doa, dia tutup dengan ini. Dia tutup dengan kata amin. Amin is so powerful. Amin itu bukan begini. Amin. Ada amin di sini. Bukan. Amin ini. Setiap janji Tuhan itu tidak pernah tidak. Selalu apa? Ya dan amin. Setiap kali saudara dengar firman Tuhan, saudara mesti pakai ini. Amin. Yes. Itu iman saudara. Aminkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menggagalkan doa kita sendiri. Amin saudara. Kalau orang ngomong apa yang baik, amin. Bukan amin. Berkati ya kok ya, amin. Amin. No, it's not joking. Amin. Amin itu bukan tanda tanya. Nama Yesus itu ya dan amin. Di kitab Wahyu dikatakan. Itu nama kerajaan. Kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Raja kita, raja damai. Dan namanya amin.